Belajar kalkulus bersama Aziza. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar turunan tingkat tinggi. Sebelum itu, perlu kalian ketahui terlebih dahulu, apa sih itu turunan tingkat tinggi? Turunan tingkat tinggi adalah ketika sebuah fungsi diturunkan lebih dari satu kali. Operasi diferensial mengambil sebuah fungsi f dan menghasilkan sebuah fungsi baru, yaitu f aksen. Nah, kemudian f aksen sekarang didiferensiasikan lagi, menghasilkan fungsi lain dinyatakan oleh f2 aksen dan disebut turunan kedua dari f. Pada gilirannya boleh didiferensiasikan lagi dengan demikian menghasilkan f3 aksen yang disebut turunan ketiga dari f. Kemudian turunan keempat dinyatakan dengan f pangkat 4. Turunan kelima dinyatakan f pangkat 5 dan seterusnya. Nah, jadi turunan tingkat tinggi itu adalah dia tidak hanya diturunkan hanya satu kali, tetapi bisa sampai berapapun atau disimbolkan dengan Fn ya. Nah, supaya lebih mengerti, di sini ada contoh nih teman-teman. Kita ada sebuah fungsi ya, fungsi fx 2x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 7x min 8. Nah, mari kita turunkan fungsi ini. Kita turunkan ya, kita turunkan turunan yang pertama. Ya, artinya turunan yang pertama f aksen x ya. Kita cari coretannya di sini. Kita coret-coretannya di sini saja. Oke, kita coret-coretannya sebelah sini. Tapi kita tulis terlebih dahulu untuk fungsi f aksen x. Nah, langsung saja kita hitung 2x pangkat 3 apabila diturunkan menjadi f. Cara menghitungnya adalah pangkatnya kita letakkan di depan, kemudian kita kali dengan 2x-nya. Dengan 2x-nya, kemudian pangkatnya ini ya kita kurangkan. Kurangkan 1. Itu cara menurunkannya ya. Yang belum bisa. Maka langsung saja kita hitung. Ya, 3 kali 2, 6. 6x. 3 dikurang 1 ya, pangkatnya kita kurangkan menjadi ya. Hasilnya adalah turunan dari 2x pangkat 3 itu adalah 6x pangkat 2. Oke, kemudian selanjutnya kita turunkan juga untuk 4x pangkat 2. Sama saja, caranya adalah kita kalikan pangkat 2-nya dengan 4x. Kemudian 2-nya pangkatnya kita kurangkan dengan 1. Nah, langsung saja kita hitung ya. 2 kali 8, 2 kali 4, 8. 8x, kemudian 2 dikurang 1, 1. Tidak perlu ditulis ya, karena pangkat 1, jadi tidak perlu ditulis. Kemudian kita turunkan juga untuk 7x-nya. Nah, 7x kita turunkan. Nah, teman-teman, 7x itu kan sama saja 7 pangkat 1 ya. Coba kita hitung. 7 pangkat 1 ya. Ini. 1 dikali 7x. 1 dikali 7x, kemudian 1 dikurangkan 1. 0 ya. Kita hapus dulu. Nah, langsung saja kita hitung. 7 kali 1 itu kan 7. Kemudian x ini kan 0 ya teman-teman. 1 dikurang 1 kan 0. 7 pangkat 0 kan 1. Jadi tidak perlu ditulis. Jadi hasilnya adalah 7. Jadi apabila kita menemukan turunan dari konstan koefisien dan
variabel, maka kita tulis saja, kita langsung tulis saja itunya apa, koefisiennya. Kemudian untuk turunan 8. Ya, turunan 8. Turunan 8. Turunan 8 ini adalah 0 ya teman-teman. 8. Ini pangkat 0. Tidak. Jadi turunan 8 itu adalah 0. Tidak perlu ditulis. Nah, selanjutnya, yang kita kan sudah menemukan untuk turunan dari turunan pertama ya, yaitu turunan f aksen x. Turunan pertamanya adalah ini turunan pertamanya, kita sudah menemukan turunan pertamanya ya, yaitu f aksen x yang sama dengan 6x kuadrat min 8x plus 7. Ini turunan yang pertama. Nah, kita akan menurunkan lagi ya. Kita akan menurunkan lagi, yaitu turunan kedua. Artinya apa simbolnya? Notasinya adalah F 2 aksen ya. Tanda petik. X sama dengan 6x kuadrat kita turunkan ya, sama seperti tadi ya, artinya 6 dikali 2, 12. 12x. Satunya, pangkatnya kita kurangkan ya, 2 dikurang 1, 1. Tidak perlu ditulis. Kemudian 8x kita turunkan ya, seperti tadi ini, seperti 7 ini tadi. 8x apabila kita turunkan, dia akan kita tulis saja, dia akan menghasilkan koefisiennya, maka kita tulis 8 saja. Kemudian 7 itu turunannya dengan 0, jadi tidak perlu kita tulis. Nah, maka untuk turunan yang kedua, kita temukan 12x min 8. Nah, ini masih bisa kita turunkan lagi teman-teman. Masih bisa kita turunkan lagi. Simbol atau notasinya adalah F3 aksen X. Ya, seperti tanda petik di atas ada 3. Nah, kita langsung saja turunkan untuk 12x. Ya, 12x berarti turunannya berapa? Turunannya 12 ya. Nah, 12. Maka kita temukan ya, untuk turunan yang ketiga adalah 12. Kemudian kita akan turunkan lagi 12 ini menjadi turunan yang keempat. Simbolnya apa? Simbolnya adalah F pangkat 4. Nah, tapi di dalam kurung. Diberi kurung 4-nya. Nah, langsung saja kita turunkan. 12 kita turunkan yaitu 0. Ya. 12 kita turunkan 0. Nah, maka dihasilkan fungsi X untuk 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2 plus 7x plus 8. Untuk turunan yang pertama 6x kuadrat min 8x plus 7. Kemudian turunan yang kedua adalah 12x min 8. Turunan yang ketiga adalah 12. Dan turunan yang keempat adalah 0. Oke, selesai ya teman-teman. Jadi sangat mudah untuk menurunkan sebuah fungsi ya ke turunan tingkat tinggi. Nah, teman-teman, ada 3 cara penulisan turunan pertama dari Y sama dengan Fx. Nah, notasinya adalah, yang pertama adalah F aksen X. Nah, ini disebut dengan notasi aksen. Kemudian, yang kedua adalah DXY. Nah, ini adalah notasi D ya, disebut dengan notasi D. Dan yang terakhir yaitu DY per DX.
Nah, ini disebut dengan notasi Leibniz. Nah, teman-teman, di sini ada tabel untuk cara menuliskan notasi untuk turunan dari Y sama dengan Fx. Nah, ini ada cara penulisan untuk f aksen. Nah, f aksen ini apabila diturunkan lebih dari satu kali. Untuk yang kedua kali ya, turunan kedua itu f2 aksen. Nah, ketiga f3 aksen ditandai dengan tanda seperti tanda petik itu loh, teman-teman ya, bisa dilihat di gambar. Untuk yang keempat itu f pangkat 4 ya. Sebenarnya f pangkat 4, tapi di sini f seperti tetap tanda petik, tapi kalau sebenarnya itu f pangkat 4. Nah, kemudian seterusnya itu disimbolkan dengan angka ya. Begitu juga dengan notasi Y. Nah, untuk notasi D, untuk turunan pertama itu cukup dxy. Nah, namun kalau sudah diturunkan untuk yang kedua kalinya dan seterusnya itu dia ada d2xy gitu. Ada angkanya ya. Kemudian untuk notasi Leibniz itu sama ya. dy per dx itu untuk turunan yang pertama. Kemudian untuk turunan kedua dan seterusnya itu ada angkanya ya. Ada pangkatnya seperti itu untuk menandakan. Ya, ini turunannya tidak terbatas ya sampai ke n. Oke guys, di sini kita akan mengerjakan ya contoh soal untuk y sama dengan sin 2x. Nah, kita perintahnya di sini mencari turunan ketiga, turunan keempat, dan turunan ke-12. Nah, tapi sebelum kita mencari turunan ketiga, keempat, dan ke-12, pastinya kita menurunkan terlebih dahulu untuk turunan yang pertama. Nah, di sini kita menggunakan notasi dy per dx ya. Nah, untuk untuk turunan yang pertama, dy per dx itu ya turunan yang pertama itu adalah notasi adalah dy per dx. Nah, kita akan menurunkan ini ya, kita turunkan ini y sama dengan sin 2x. Nah, pertama-tama yang kita turunkan adalah sin 2x nya ya. Turunan dari sin apa teman-teman? Turunan dari sin adalah cos ya, cos 2x ya, 2x kita tulis. Nah, kemudian setelah kita turunkan sin 2x nya, kita turunkan juga 2x nya. 2x kita turunkan berapa teman-teman? 2x ini kan 2 pangkat 1 ya, artinya 1 dikalikan 2, 2, kemudian x nya ini pangkat 0 ya, karena pangkat 1 dikurang pangkat 1 0, maka 2x diturunkan menjadi 2. Nah, kemudian kita bentuknya kita lebih rapikan lagi ya. Ini kan 1 ya, di sini kan 1 artinya. Nah, maka 1 kita kalikan dengan 2 ya, 2 cos 2x cos 2x. Nah, kita letakkan di belakang. Nah, hasilnya adalah turunan yang pertama adalah 2 cos 2x. Oke, lanjut kita turunkan turunan yang kedua. Ya, turunan yang kedua adalah notasinya 2D pangkat 2Y per dx pangkat 2 ya, sama dengan, maka kita turunkan untuk ini ya teman-teman. Nih, 2-nya kita letakkan di depan. Kemudian kita turunkan untuk cos 2x ya. Turunan dari cos itu adalah min sin ya. Turunan dari cos itu adalah min sin 2x kita ikutkan juga. Kemudian kita turunkan juga untuk 2x nya. Turunan jadi 2x adalah 2. Nah, kemudian kita kalikan 2 kali 2 4, 2 kali 2 dikali min dikali 2 ya, min
4 min 4 sin 2x. Nah, kemudian kita turunkan juga nih. Nah, ini yang ditanyakan ya, yaitu turunan yang ketiga. Ya, D pangkat 3Y per DX pangkat 3. Oke. Seperti tadi ya, kita turunkan untuk 2 min sin 2x dan 2. Nah, kita turunkan ini. Nah, 2-nya kita letakkan di depan. Maaf teman-teman, maksudnya yang kita turunkan adalah yang ini ya. Nih, yang sudah dijumlahkan. Min 4 kita letakkan di depan. Kemudian kita turunkan sin 2x-nya. Ya, turunan dari sin adalah cos. Maka cos 2x. Kemudian kita turunkan juga untuk 2x-nya. Turunan dari 2x adalah 2. Nah, maka kita kalikan juga. Min 4 dikalikan dengan 2, yaitu min 16. Cos 2x-nya kita tulis cos 2x. Maaf teman-teman, ini 4 kali 2 bukan 16 ya, tapi 8. Salah. Nah, min 8 cos 2x. Kemudian kita turunkan kembali ya soal yang dipertanyakan ya. Pangkat 4 ya, turunan keempat, D pangkat 4Y per DX pangkat 4. Kita turunkan. Min 8 kita letakkan di depan. Kemudian kita turunkan. Turunan dari cos 2x adalah min sin ya. Turunan dari cos 2x ya, min sin 2x. Kemudian kita turunkan 2x-nya. Turunan dari 2x adalah 2. Nah, kemudian kita jumlahkan saja. Min 8 dikali min 2, maka positif 16. Cos 2x. Nah, jadi untuk turunan yang keempat itu hasilnya adalah 16 cos 2x. Nah, untuk mengetahui turunan ke-12 ya, berarti kita tinggal mencari turunan yang ke-12 ini. Nah, untuk mencari turunan yang ke-12 kita lihat saja polanya teman-teman. Ya, polanya. Tapi di sini kita harus mencari turunan yang kelima terlebih dahulu untuk melihat polanya, untuk lebih memudahkan kita untuk melihat polanya agar kita bisa menebak, oh turunan ke-12 ternyata ini loh, tanpa harus menghitung. DX pangkat 5. Oke. Seperti biasa ya, 16 kita letakkan di depan, kemudian kita turunkan untuk turunan dari cos 2x ya. Turunan dari cos itu adalah min sin 2x. Kemudian 2x nya kita turunkan, nah 2. Kita kalikan saja, 16 kalikan 2. Hasilnya adalah berapa teman-teman? 32 ya. 32 min ya, min 32. Ya, 16 dikali min dikali 2, min 32. Min 32 sin 2x. Nah, kita lihat teman-teman di sini ya, kita sudah menemukan untuk turunan yang pertama, turunan kedua, turunan ketiga, keempat, dan kelima. Ini polanya 2. Nah, kita lihat 2 ya. Pertama 2 min 4 min 8. 16 min 32. Oh my god, ada kesalahan teman-teman, di sini harusnya sin
Sin harusnya sin, karena di sini sin ya. Kenapa tiba-tiba di sini sin, di sini cos? Ini sin. Ya, berarti turunan dari sin adalah cos. Di sini cos. Nih, cos. Ya. Di sini cos. Nah, kita lihat polanya teman-teman. Ya. 2 min 4 min 8 16 32. Nah, kemudian cos sin cos ya. Ini apabila kita pangkatkan itu kan 2 pangkat 1 ya, atau bisa ditulis saja ya 2 cos 2x ya, sama saja. Kemudian kalau ini kita pangkatkan 4 itu kan 2 pangkat 2 ya, min 2 pangkat 2, karena ini min 4. Min 2 pangkat 2 sin 2x. Kemudian untuk 8 ini kan bisa juga ya teman-teman untuk 2 pangkat sekian. Ini adalah min 2 pangkat berapa teman-teman? Pangkat 3 ya. Karena 2 pangkat 2 4 pangkat 2 8 ya, pangkat 3 cos 2x. Kemudian untuk yang turunan ke-4 16 ini kan bisa juga ya turunan 2 ya, 2 pangkat berapa teman-teman? 4 ya, pangkat 4 ya, karena 2 pangkat 3 saja 8 pangkat 2 16 ya, artinya ini 2 pangkat 4 sin 2x. Kemudian untuk yang 32 ini untuk 2 pangkat ini juga bisa teman-teman ya, karena ini 2 pangkat 4 kan 16 ya, 2 pangkat 5 16 pangkat 2 kan 32, ini berarti pangkat 5 cos ya teman-teman, ini cos 2x. Nah, dari sini kita bisa lihat teman-teman, ini untuk turunan pertama adalah pangkat 1 ya, ini sama saja pangkat 1, 2 cos 2x. Kemudian untuk turunan yang kedua kita bisa lihat di sini pangkatnya adalah 2 ya, iya kan. Kemudian turunan yang ketiga, pangkatnya juga 3 ya. Kemudian turunan yang keempat pangkatnya 4, 2 pangkat 4. Turunan yang kelima pun pangkatnya adalah 2 pangkat 5 si cos 2x. Nah, kita sudah menemukan itu teman-teman. Artinya untuk turunan ke-12 kita sudah bisa menebak. Untuk turunan ke-12 itu artinya berapa teman-teman? 2 pangkat 12 ya, 2 pangkat 12. Oke, kita sudah menemukan satu angka ya. Nah, kemudian kita perhatikan untuk kosinnya. Nah, untuk turunan yang pertama itu cos, kedua sin, ketiga cos, keempat sin, 5 cos ya. 2 pangkat 1 itu kan ganjil, nah dia cos. Kemudian pangkat 2 genap sin, ganjil cos, genap sin, ganjil cos. Nah, 12 ini kan genap ya, artinya apa? Artinya ia sin ya, ia sin.
sin 2x. Nah, kita sudah menemukan nih teman-teman. Artinya turun dari 12 itu adalah 2 pangkat 12 sin 2x. Nah, selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang materi turunan tingkat tinggi. Semoga dapat difahami. Thank you and see you next video.